Kita lihat Kacina dan juga Kayla pembawa replika bendera merah putih dan juga teks proklamasi menuju ke tangga pesawat AI-7303 milik TNI Angkatan Udara, didampingi di samping kanan kirinya oleh Pas Pampres pengawal bendera merah putih dan juga teks proklamasi. 4 orang ya, kita lihat total di samping kanan dan kiri naskah proklamasi dan juga replika bendera merah putih. Sementara selesai di situ kita lihat sudah mulai memasuki atau menaiki tangga baik Kacina maupun juga Kayla, begitu replika bendera merah putih dan juga naskah proklamasi mulai memasuki pesawat TNI Angkatan Udara berjenis AI-7303 untuk kemudian dibawa ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan ya, Kalimantan Timur. Kita lihat sudah mulai memasuki pesawat. Dan tadi kalau kita lihat memang perjalanannya tepat waktu ya, Agung ya. Dari berangkat pukul 8 hingga pukul 9.30 sudah tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma. Begitu khidmat, begitu sakral, Didis. Kita lihat bahkan di dalam pesawat pun masih dilakukan dengan cara formasi baris berbaris begitu ya? Ya. Oke. Baik, kita lihat Kacina Ozora dan Kayla Azhara sudah duduk ya di posisi untuk kemudian persiapan pesawat akan diberangkatkan membawa bendera, pusaka dan teks proklamasi menuju ibu kota Nusantara. Oke, di dalam pesawat juga ternyata sudah ada 2 paskibraka lain begitu ya? Ya. Yang nanti akan mungkin serah terima benderanya begitu ya dari Kacina, juga dengan Kayla diserahkan kepada paskibraka yang nanti akan membawa bendera tersebut begitu ya dari Sepinggan menuju ke IKN. Betul sekali, ada Naila Aulita Al-Kubra dan Lili Wenda. Iya. Jadi seperti disinggung tadi begitu ya. Yang bertugas sebagai pembawa teks proklamasi berikutnya ini ada Lili Wenda dari Papua Pegunungan. Kemudian juga yang membawa bendera replika bendera merah putih ada Naila Aulita Al-Kubra Sinapoi dari Provinsi Banten. Jadi nanti akan diserahkan begitu ya dari Kacina dan juga Kayla kepada Naila dan juga Lili ya. Betul sekali. Sudah ada di pesawat ternyata tadi. Oke. Kita sempat menduga nanti serah terimanya di sana, ternyata sudah ada di pesawat dari sini. Pesawat, betul sekali. Kemudian ini bendera pusaka dan teks proklamasi dijadwalkan akan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan hari ini juga siang nanti ya. Jika tidak ada kendala yang terjadi, kemudian bendera akan dibawa ke Istana Garuda di ibu kota Nusantara. Ya. Tapi ini on schedule sih Didis ya. Kalau kita lihat kan di schedule yang sempat kita coba lihat ya, sekitar 9.30 ini sudah siap di Halim Perdana Kusuma ya yang menerima bendera. Kemudian juga pukul 10 rangkaian kirap ini harusnya tiba di Halim Perdana Kusuma dan sudah naik pesawat sekarang begitu ya, sudah ada begitu di dalam pesawat, sudah naik melewati pintu depan, Kasat Pres, Esmil Pres, Kasko Gartap dan juga rombongan lain ini masuk lewat pintu belakangnya. Take off rencananya ke IKN ini akan diagendakan pukul 10.45, tapi sekarang 9.38 saja ini sudah masuk nih, sudah. Betul. Kita lihat paskibraka DKI Jakarta dengan total jumlahnya 22 orang ini sudah meninggalkan area. Ya. Red carpet, tempat di mana bendera
replika bendera merah putih dan juga teks proklamasi tadi diantar naik ke pesawat, sudah naik ke pesawat. Betul. Kemudian paskibraka sudah silam ya ini tampaknya. Betul sekali. Nah, apakah memang di take off akan lebih awal, Agung, ataukah memang tetap sesuai dengan jadwal, yakni 10.45 waktu Indonesia Barat? Kita akan nanti bersama bagaimana proses perjalanan dari pesawat Boeing TNI Angkatan Udara ini untuk menuju ke Bandara Sepinggan, Kalimantan Timur. Kita lihat anggota Pas Pampres juga tampaknya sudah masuk. Nanti kita akan diskusi lagi mungkin dengan Pak Isradi ya. Oke. Oke, kita akan kembali berbincang dengan narasumber kita yang sudah terhubung secara virtual, Pak Isradi, Rektor dari Universitas Balikpapan. Namun sebelum itu kita jeda terlebih dulu, Denis dan juga pemirsa. Jadi tetaplah bersama kami di Berita Satu Spesial Kirap Bendera dan Pusaka. Teks Proklamasi. Aduh, perjuangan lagi guys. Mana perjalanan pulang jauh nih. Coba rumah bokap gue deket kantor. Mana kosan gue jauh, harga sewa naik. Anda kembali menyaksikan Berita Satu Spesial Kirap Bendera Pusaka ke IKN. Kita sudah lihat prosesi bagaimana bendera pusaka, replika bendera pusaka dan juga naskah proklamasi dibawa masuk ke dalam pesawat milik TNI Angkatan Udara berjenis AI-7303. Dan kita akan melanjutkan diskusi kita pada pagi hari ini bersama dengan Rektor Universitas Balikpapan, Pak Isradi. Pak Isradi, Anda masih bersama kami? Pak Isradi. Siap, Andri dan Agung. Pak Isradi ini nampaknya sudah mau take off, sudah siap. Tadi kita lihat jalannya kirap dan juga rombongan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi ya. Sudah sampai sudah masuk bahkan ke pesawat TNI Angkatan Udara dan nampaknya sudah akan take off begitu. Ini maju dari rencana awal ya. Kalau kita coba lihat jadwal begitu 10.45 baru akan take off, tapi tampaknya sekarang sudah pesawatnya ditutup, maju kurang lebih 1 jam ini tampaknya ya gitu. Kalau di sana begitu Pak Isradi, kan persiapan demi persiapan tadi sudah dilakukan ya. Bagaimana warga sendiri memaknai pemindahan ibu kota ke IKN, Pak Isradi? Termasuk juga bukan hanya wacana tapi sudah terrealisasi sekarang ya. Bagaimana prosesi ini akan dibawa, akan dilangsungkan ke IKN. Dan untuk pertama kalinya Presiden Joko Widodo menyelenggarakan upacara kemerdekaan nanti 17 Agustus mendatang di IKN. Betul. Oke. Jadi yang pasti sejak awal Pak Jokowi mau pindahkan IKN ke Kaltim, warga Kaltim sangat antusias. Jadi kalau saya bisa katakan hampir 100% lah kalau di sini mendukung itu. Nah, yang kedua sebagai bukti antusias itu hari ini melalui Pemprov itu sudah disiapkan penyambutan yang luar biasa. Dengan tadi sudah disampaikan bahwa ada penerima bendera pusaka yang akan membawa bendera pusaka dari IKN, dari Balikpapan ke IKN, begitu juga dengan teks proklamasi. Kemudian akan disiapkan 50 penari, kemudian 10 orang berpakaian adat, kemudian umbul-umbul, kemudian disambut anak sekolah hingga ke ibu kota Nusantara. Nah,
kalau dilihat dari proses ini yang luar biasa sejak dari Jakarta, perlu saya infokan bahwa di Kaltim atau di Balikpapan saat ini cuaca sangat cerah. Mudah-mudahan ini penanda bagus bahwa masyarakat siap menerima dengan bagus dan mensukseskan kegiatan ini. Ya. Nah, dari peristiwa ini saya menghimbau semua pihak sebenarnya bahwa proses pemindahan IKN yang kemudian akan dilakukan untuk pertama kalinya upacara 17 Agustus itu seharusnya membuat kita semua bahu-membahu bersinergi. Kalau misalnya ada sedikit kekurangan, mari saling membantu ya. Karena bagaimanapun tujuan daripada IKN ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia bisa membangun ibu kota, bisa membangun istana Garuda, bisa membangun istana negara yang kalau menurut saya tentu saja tidak kalah indahnya dari istana-istana lain di dunia. Nah ini sangat keren, apalagi istana Garuda tuh yang dibungkus dengan Garuda, yang masih ada yang menganggap bahwa kok seperti kelelawar. Nah itu keliru sebenarnya, karena saya ini mulai dari proses pembuatan, pengangkatan, pemasangan hingga proses finishing ada di sana. Nah itu pembungkus istana Garuda, yang Garuda itu kalau kita di atas itu bikin sejuk karena itu luas angin untuk masuk luar biasa sekali. Kemudian kalau teman-teman lihat juga bahwa bukan saja Pak Jokowi yang setuju bahwa IKN ini adalah amanah Bung Karno. Nah, ini juga mimpi Bung Karno. Kenapa saya bilang mimpi Bung Karno? Karena kan yang pertama menginisiasi bahwa IKN harus di tengah-tengah Nusantara ini terbukti hari ini. Dan alhamdulillah duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang dibacakan Soekarno itu sudah akhirnya akan nyampai ke ibu kota Nusantara. Impian Soekarno akhirnya berhasil. Tapi ini bukan impian Soekarno aja, impian Soeharto, impian ya semuanya. Jadi Indonesia kita yang lebih adil dan lebih merata. Ini kan untuk keadilan dan pemerataan. Oke, Pak Isadi, kita coba tengok lagi di layar kaca ini nampaknya sudah mulai akan berangkat pesawat TNI Angkatan Udara siap lepas landas begitu ya? A7305 sudah siap lepas landas, tampaknya sudah mulai bergerak. Ini maju dari jadwal tampaknya. Ya. Take off direncanakan 10.45, tapi sekarang 9.45 tampaknya sudah bergerak ya. Pesawat ini untuk siap-siap take off atau lepas landas. Betul. Kalau perjalanan udara dari Jakarta menuju Balikpapan normalnya pada adalah sekitar 2 jam. Jadi kita lihat bagaimana perjalanan kirap bendera pusaka ini dan juga teks proklamasi ke IKN. Jadi kalau di sini jam kurang lebih sekarang 9.45 misalkan take off begitu ya, 2 jam sampai berarti kurang lebih pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat atau 11.45 atau 12.45 waktu Indonesia Tengah ya. 12.45 waktu Indonesia Tengah nanti akan tiba di Bandara Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian bendera dan juga teks proklamasi akan dibawa ke Istana Garuda ya. Di Ibu Kota Nusantara di wilayah Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Kita lihat pemirsa, ini dia pesawat TNI Angkatan Udara dengan kode A7303 yang tampaknya sudah mulai melaju begitu ya. Mengitari Bandara Halim Perdana Kusuma, bersiap untuk lepas landas atau take off meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma menuju ke bandara di Sepinggan.
Baik. Sebentar lagi, bendera pusaka dan teks proklamasi akan segera diterbangkan menuju ke Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Selanjutnya, bendera pusaka dan teks proklamasi akan dibawa ke Istana Negara atau Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara yang lokasinya ada di wilayah Penanjam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Nantinya, Purna Paskibraka 2023, Nabila Aulita Al-Kubra Sinapoy dari Provinsi Banten akan bertugas membawa bendera merah putih, dan Lili Wenda dari Provinsi Papua Pegunungan yang akan membawa teks proklamasi. Perjalanan dari Jakarta menuju Balikpapan ini normalnya akan memakan waktu sekitar 2 jam untuk perjalanan udara. Sehingga tadi kalau kita berangkat pukul 9.50 ya. Waktu Indonesia Barat, artinya kemungkinan akan sampai pada pukul 11.50 waktu Indonesia Barat atau 12.50 waktu Indonesia Tengah. Betul sekali. Coba kita akan nanti dari Bandara Sepinggan begitu ya, ini bendera akan kemudian bendera dan juga naskah proklamasi akan diarak lagi begitu ya, dengan arak-arakan juga dikirap lagi menuju ke IKN ya, ke Istana Garuda. Kita coba elaborasi dengan Pak Irsadi. Pak Irsadi. Pak Irsadi bercerita bahwa memang persiapan menjelang datangnya bendera pusaka dan juga teks proklamasi yang diterbangkan dari Jakarta menuju IKN ini sudah siap semuanya, bahkan ada tadi Anda menyebut ada jalan tol baru begitu ya. Nah, ini kalau dari segi jarak dan juga waktu, seberapa jauh sih Pak jarak dari Bandara Sepinggan menuju ke Istana